Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMA, saya Irwan Setiawan. Senang sekali dapat menyapa Anda kembali dalam podcast RSMA Senda Sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali mengenai kesehatan mata, yaitu tentang ulkus kornea. Nah, bersama saya telah hadir narasumber yang spesial, yaitu Dr. Aloysius Angga Wibowo, spesialis mata atau yang biasa kita panggil dengan Dr. Angga. Selamat datang Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih Pak Dokter sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami. Nah, Pak Dokter ini adalah salah satu dari 2 dokter yang dimiliki oleh rumah sakit kami, Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Beliau bertugas di Poliklinik Mata dan Rawat Inap. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai ulkus kornea ini Dok, untuk sahabat RSMA di rumah jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RS_Manambai, di Facebook PPID RS Manambai Abdul Qadir, dan website www.rsmanambai.ntbprop.go.id. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai ulkus kornea nih Dok, yang kita tahu kan mata ini salah satu organ vital yang ada di tubuh kita Dok ya. Tapi sayangnya banyak dari kita itu tidak memahami atau tidak paham bahwa penyakit mata itu banyak yang berakibat serius Pak Dokter, bahkan sampai kebutaan katanya. Salah satunya adalah ulkus kornea itu sendiri. Untuk membuka pembahasan hari ini, Dok bisa dijelaskan mungkin Dok sedikit tentang ulkus kornea itu dan bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi penglihatan seorang Dok? Baik, oke. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Nah, sehingga yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu ulkus kornea. Nah, sebelum kita beranjak ke ulkus kornea, kita perlu tahu apa itu kornea. Nah, kornea itu adalah lapisan mata atau lapisan bola mata yang paling depan. Jadi yang kalau orang sering lihat hitam-hitam di mata, sebetulnya itu yang kita lihat kornea. Tapi kornea itu warnanya bening, dia tidak punya warna. Jadi yang hitam-hitam itu adalah iris. Jadi adanya iris di belakang kornea yang bening sehingga kornea tampak hitam atau gelap. Jadi pada dasarnya permukaan mata paling depan itu adalah kornea dan dia berwarna bening. Apa itu ulkus kornea? Ulkus sendiri merupakan luka dan peradangan atau infeksi pada kornea. Jadi adanya luka yang kemudian tidak tertangani dengan baik, muncul disertai dengan infeksi sehingga muncul namanya ulkus kornea. Jadi ulkus kornea adalah luka infeksi pada kornea atau permukaan mata paling depan, gitu Mas Irwan. Karena kita nggak sadar Dok, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu berdampak buruk sama kesehatan mata Dok. Misalnya mengucek mata, mungkin halnya sepele Dok ya, tapi bisa berdampak besar terhadap mata. Nah, kebiasaan mengucek mata terutama saat gatal itu loh atau saat lelah bisa memicu berarti Dok ya? Bisa. Jadi mengucek mata itu memang enak, terasa nyaman. Nah, kalau kering capek kucek mata enak. Nah, tetapi aktivitas mengucek mata itu membuat adanya gesekan antara kornea, permukaan mata paling depan ini dengan kelopak mata. Seperti pada umumnya, gesekan itu kadang-kadang membuat luka. Nah, luka ini kalau ringan atau hanya kecil tidak masalah sebetulnya, tidak akan jadi masalah. Tapi kalau luka ini kemudian gesekannya terlalu besar dan ternyata ada debu-debu atau kotoran lain yang menempel di luka itu, maka itu yang akan menjadi penyebab infeksi. Nah, ngucek mata ini, sebetulnya ngucek mata ini kan adalah reaksi kita ya. Cuma kan yang paling penting adalah penyebabnya apa. Kadang-kadang nih, penyebabnya dari diri kita sendiri. Lupa nih, misalnya kita naik motor nggak pakai helm, nggak pakai kacamata pelindung, lihat layar kelamaan, mata capek, kering, jadi ingin ngucek mata. Nah, jadi sebetulnya ada usaha-usaha preventif atau pencegahan supaya kita nggak ngucek mata, jadi menjaga kesehatan mata. Dan kalau mata terasa gatal atau tidak nyaman, jangan ngucek mata, lap aja pakai tisu biasa. Jadi jangan sampai dikucek. Itu kalau untuk mengucek mata. Nah, jadi enak, tapi sebaiknya jangan.
apalagi kalau Gitu. tangannya kotor dok ya. Ya maklum, kita pegang sana sini terus pegang mata, kasihan matanya. Oke dok. Berbicara ke pembahasan yang lain dok, ini ada kebiasaan anak muda sekarang itu menggunakan softline dok. Nah, softline ini jadi bagian dari gaya hidup biasanya dok. Ya, Terutama cewek-cewek ini dok, ya, kalangan anak muda, tapi di balik manfaatnya itu ternyata ada bahaya tersembunyi katanya. Nah, apa saja kesalahan yang umumnya biasa terjadi saat memakai softline dok yang bisa berujung pada ulkus kornea itu tadi dok? Oke, jadi softline itu sebetulnya salah satu jenis dari kontak lens ya. Jadi pada dasarnya kita nyebutnya kontak lens. Kontak lens itu ada yang rigid itu yang keras, sama yang soft atau soft lens yang kita biasa sebut dengan soft lens. Jadi kontak lens ini dia menempel di kornea, di permukaan mata. Sedangkan kornea ini butuh oksigen untuk dia bernapas, untuk dia tidak kering, dia tidak radang, dia tetap licin, itu butuh oksigen. Nah, paparan oksigen ini akan menjadi berkurang saat mata korneanya ini tertutup oleh soft lens. Karena pada dasarnya pada beberapa bahan pembuat soft lens dia tidak permeabel terhadap oksigen. Jadi oksigen nggak bisa nembus si soft lens-nya. Sehingga mata menjadi kekurangan oksigen. Saat mata kekurangan oksigen, pembuluh darah akan melebar. Sehingga itu yang membuat mata merah saat orang pakai soft lens. Jadi prinsipnya adalah pemberian tetes mata, pelembab mata rutin untuk penggunaan soft lens. Tapi dokter mata, spesialis mata tidak pernah menyarankan menggunakan soft lens di luar peresepan dokter mata. Jadi sebetulnya ada kontak lens yang permeabel terhadap oksigen. Yang biasa dipakai, yang lumayan sering dipakai itu ada namanya RGP itu rigid gas permeable kontak lens. Jadi kontak lens ini harganya memang lebih mahal, sekitar 2,5 juta per bijinya. Jadi untuk dua mata ya sekitar 5 jutaan. Cuma itu akan jauh lebih aman dan kontak lens ini dibuat custom sesuai dengan kelengkungan mata tiap pasien, jadi berbeda-beda. Dan dia bisa bertahan untuk 1 tahun. Jadi jatuhnya sebenarnya sama, 300 sampai 500 ribuan per bulan. Tapi ini jauh lebih aman. Nah, penggunaan kontak lens yang terlalu lama tanpa disertai dengan tetes mata pelembab mata membuat mata kekurangan oksigen, peradangan atau bahkan yang paling berat adalah luka pada kornea atau nanti mengarah ke ulkus kornea. Seperti itu. Ada minimal berapa jam dok mungkin pemakaian? Tergantung ya, sebetulnya kalau untuk kontak lens yang bagus 1-2 jam tetes gitu. Tapi kalau misalnya yang kurang bagus mungkin harus lebih sering. Cuma pada dasarnya tidak ada angka pasti per berapa menit, tergantung tingkat kelembapan mata juga. Jadi sebelum pasang kontak lens itu harus dicek juga tingkat kelembungan mata, kemudian kemampuan mata untuk melembabkan matanya gitu. Apakah dia ada dry eye atau mata kering atau enggak. Ini tergantung dari situ sebetulnya. Itu. Nah Pak Dokter, ada pertanyaan satu lagi nih Pak Dokter mengenai soft lens, lensa kontak tadi. Mereka suka lupa gitu dok sebelum tidur untuk melepas soft lens. Apa itu berbahaya atau masih bisa ditoleransi dalam beberapa kasus? Berbahaya. Jelas berbahaya. Jadi kita bayangkan posisi mata. Kalau posisi mata saat kita berdiri itu mata menghadap ke depan gitu ya. Dia tidak tertekan oleh apapun. Nah saat kita tidur, posisi mata itu seperti ini. Menghadap atas, ini kornea. Ada soft lens di atasnya, kemudian ada kelopak mata yang menutup di atasnya lagi. Sehingga kekurangan oksigen yang terjadi akibat penggunaan soft lens ditambah tertekan lagi oleh kelopak mata, maka itu akan membuat kondisi mata semakin kekurangan oksigen. Ditambah lagi kalau tidur berarti tidak akan sempat netes mata. Iya dok, betul. Oke, yang Tidur pertama lama, itu. dok, ya? Ya, betul. Jadi 8 jam. kebawa tidur itu bahaya buat mata. Pada beberapa kasus yang pernah saya temui, penggunaan soft lens yang terlalu lama tanpa tetes mata sampai mata kekurangan oksigen dan luka. Itu luka di mata, di kornea. Dan kemudian lukanya membekas berwarna putih dan tidak hilang seumur hidupnya. Jadi cacat permanen dok? Ya, enggak semuanya, enggak tapi ada kasus seperti itu. Nah, jadi yang kita mau kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, jadi lebih baik ya mencegah gitu. Terus kalau ada yang nanya, soft lens bakal hilang ke dalam belakang bola mata enggak? Kalau lupa ngelepas? Betul, dok. Ada yang bertanya begitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin dok ya. Mata itu ada pembatasnya. Jadi enggak mungkin soft lens itu hilang ke belakang bola mata, enggak mungkin. Mentok keselip di kelopak mata. Itu aja sih sebetulnya. Pak Dokter, mungkin dari semua orang punya risiko dok ya. Tapi kalau bicara siapa yang lebih rentan nih Pak Dokter? Oh iya.
yang lebih beresiko terkena ulkus kornea ini, apakah pengguna lonsen atau ada penyakit tertentu seperti penderita diabetes atau mungkin pekerja, petani yang terpapar debu atau sinar matahari? Siapa yang lebih beresiko, Dok? Oke, jadi pada prinsipnya untuk resiko ulkus kornea itu lebih cenderung ke faktor eksternal ya, jadi bukan dari internal. Jadi pasti ada paparan sesuatu ke kornea. Oke, yang pertama kita bicara dari jenis kelamin, tidak ada yang lebih beresiko antara pria atau wanita. Sama aja, Ya, sama. Tapi kalau usia, kita bilang usia, pasti yang usia tua lebih beresiko. Kenapa? Karena ketebalan kornea, kelembapan kornea itu sudah jauh menurun. Semenjak kita berusia 40 tahun ke atas itu sudah mulai menurun. Kemudian yang ketiga, faktor pekerjaan sangat berpengaruh. Orang-orang yang terkena matahari, angin, debu, apalagi serbuk-serbuk tanaman seperti padi, jagung, itu juga akan sangat rentan terhadap ulkus atau luka pada kornea. Pengguna softlens ya resiko, cuma tergantung penggunaannya juga. Gitu. Jadi kalau dibilang apa yang paling berpengaruh ya pasti dari usia dan faktor paparan dari luar. Dari Lebih ke arah eksternal, situ Dok, ya. bukan dari dalam ya. Ya, paling banyak seperti itu. Pekerja-pekerja lapangan seperti Ya, petani, buruh, sangat beresiko. yang tukang bangunan itu tetap beresiko untuk terkena ulkus kornea. Gitu. Oke, Dok. Kadang kita ngerasa mata perih, merah, tapi biasanya kita cuman biasa-biasa aja gitu, Dok. Hanya karena kurang tidur atau kena debu di jalan. Iya. Tapi padahal bisa saja itu tanda awal sesuatu yang lebih serius mungkin, Dok ya. Nah, yang ingin saya tanya ini, Dok, apa sih gejala awal dari ulkus kornea? Terus apa biasanya itu disertai dengan rasa sakit? Oke. Untuk gejala awalnya yang pasti terasa untuk ulkus kornea, yang pertama pasti nyeri, sakit pasti karena ada infeksi dan radang ya. Yang kedua matanya pasti berair lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga itu mata merah pasti. Kemudian bisa dilihat dari tanda-tanda atau gejala yang lain seperti kelopak mata yang kaku, tidak bisa membuka maksimal. Dan biasanya kalau ada luka atau ada ulkus, itu mata terasa seperti berpasir, seperti ada benda asing yang di dalam mata. Jadi kalau misal mata cuma konjungtivitis atau radang biasa, itu biasanya hanya merah, nyeri, berair, tapi nggak merasa ada yang mengganjal biasanya. Tapi kalau sampai terasa ada yang mengganjal di dalam, seperti terasa pasir di dalam mata, atau orang Sunda bilang resak. Nah, resak itu rasa nggak nyaman di mata, maka ada kemungkinan luka di kornea atau di tempat yang lain. Nah, gejalanya memang nggak khas, tapi ya harus diperiksa untuk melihat apakah ada luka dan infeksinya atau enggak. Begitu biasanya. Jadi harus segera dibawa dikonsultasi ke Pak Dokter. Ya, karena dengan pemeriksaan cuma dengan lampu senter biasa, lampu flashlight HP biasa itu nggak akan kelihatan lukanya biasanya. Sekilas tampak nggak apa-apa, ternyata apa-apa. Gitu. Jadi harus dengan alat yang ada di poliklinik mata. Itu yang paling bagus. Untuk memastikan diagnosisnya itu sendiri, Dok, dibutuhkan pemeriksaan medis tentunya, Dok ya. Betul. Bisa dijelaskan mungkin, Dok, seperti apa metodenya yang digunakan untuk mendiagnosis kalau itu sudah terjadi luka atau ulkus? Oke. Jadi yang pertama pemeriksaan yang paling penting adalah pemeriksaan tajam penglihatan. Tajam penglihatan pasti akan berkurang dengan adanya luka pada kornea. Yang kedua pemeriksaan slit lamp. Slit lamp itu alat untuk periksa mata yang ada di polimata. Dengan alat slit lamp ini bisa ketahuan luka di korneanya ada atau enggak, dan kalaupun ada seberapa dalam luka itu. Nah itu. Ya, kemudian selain slit lamp ada pemeriksaan dengan tes fluoresensi namanya. Jadi mata diwarnai. Nah, kemudian setelah diwarnai dilihat dengan sinar biru. Jadi pewarnanya warna kuning, disinar biru. Jadi kelihatan. Nah, kuning campur biru akan berwarna hijau. Jadi kalau ada luka akan terwarna hijau di bawah pemeriksaan slit lamp. Nah, itu yang bisa mendiagnosis untuk ulkus kornea. Selain itu, diperiksa jaringannya untuk mengetahui penyebab utama infeksinya apa. Nah, itu dengan pemeriksaan swab jaringan itu. Oke, Dok. Setelah terdiagnosis nih, Dok, mungkin banyak yang bertanya ini, Dok. Ini penanganannya harus dioperasi kah atau cukup dengan obat kah? Seperti apa, Dok? Untuk penanganan awal, jadi penanganan awal ya, kalau kita bicara penanganan, pasti kita akan bicara penyebabnya. Ya, Dok. Nah, kalau penyebab ulkus kornea itu ada beberapa, tapi yang paling umum ditemui itu ada bakterial, fungal, itu yang paling umum, yang lain-lain juga masih banyak. Atau bisa juga mix atau campuran antara bakterial dan fungal.
Nah, untuk penanganannya adalah antibiotik dan anti jamur. Itu yang utama, tetes mata dan obat peroral atau obat minum. Oke. Yang kedua, anti nyeri. Pasti anti nyeri itu nanti digunakan untuk mengurangi rasa nyeri sehingga pasien bisa nyaman beraktivitas atau beristirahat. Kemudian bisa jadi dengan adanya infeksi, tekanan bola mata meningkat, tensi matanya naik sehingga terasa sakit. Bisa diberikan obat penurun tensi mata. Nah, kemudian selain itu bisa juga diberikan dengan vitamin-vitamin tambahan seperti vitamin C 100 mg. Itu biasanya menjadi salah satu pilihan suplemen tambahan untuk menyembuhkan ulkus kornea. Nah, kalau kita bicara masalah pengobatan, memang harus tergantung dari hasil pemeriksaan ya. Nggak bisa kira-kira, nggak bisa. Oke. Kemudian kalau tanya, dok sampai operasi enggak? Nah, ini yang biasanya orang tanya. Enggak sebetulnya. Kalau operasi enggak. Kalau operasi itu biasanya diperlukan kalau ulkus korneanya sudah sembuh, kemudian membekas. Ya, lukanya membekas di kornea, jadi korneanya nggak bening lagi, nggak jernih lagi, jadi warna putih. Nah, jadi pasien nggak bisa lihat, sama kayak TV, layarnya rusak, gambarnya nggak keluar. Nah, operasinya adalah donor kornea atau cangkok kornea untuk menghilangkan putih itu, tidak bisa dengan cara yang lain, dan itu agak sulit mendapatkan donornya. Ya. Oke, berarti mengenai pengobatan dan penanganan awalnya tergantung dari hasil pemeriksaan dan penyebabnya. Dan Betul. gejala awalnya. Di Sumbawa ini dok, ada kebiasaan masyarakat kita yang menggunakan cara-cara tradisional. Siap, betul. Contohnya seperti rendaman air daun sirih katanya dok. Matanya direndam, setelah itu dikeringkan. Apakah tindakan ini boleh tidak dok? Atau mungkin direkomendasikan oleh tim medis? Ya, oke. Ini pertanyaan menarik ya, karena ternyata banyak di luar sana yang seperti itu. Artinya pasien datang kondisi sudah lumayan agak berat, nah ternyata sudah diobati sendiri di rumah. Nah, diobati sendirinya bukan dengan obat, tapi dengan ramuan-ramuan tradisional. Ya betul. Jadi air daun sirih itu paling ngetren. Air daun sirih, air daun-daunan yang lain. Pada beberapa kasus ini mohon maaf, ada yang pakai ASI, ada yang mohon maaf air seni atau air kencing. Nah itu ada juga indikasi ke matanya sampai merah nyeri. Pernah dengar itu dok. Betul. Sebenarnya kalau kita bilang salah atau enggak, ilmu-ilmu seperti itu dibilang salah banget enggak, dibilang benar banget juga ya nggak benar gitu. Kenapa nggak salah? Karena zaman dulu belum ada terapi pengobatan modern seperti sekarang. Sehingga dengan berbagai cara orang cari cara sendiri seperti itu. Nah, cuma kalau kita bilang benar, nggak benar juga. Kenapa? Karena air daun-daunan itu, daun ini kotor, banyak bakterinya, banyak jamurnya. Yang awalnya ulkus kornea karena bakteri, semenjak diberi air rendaman daun ini, malah jadi ulkus kornea bakteri dan jamur. Malah semakin bercampur jadi satu, makin parah malah gitu. Jadi kalau rekomendasi jelas kita tidak merekomendasikan. Bagaimanapun kita berbicara tentang medis, jadi pasti kita merekomendasikan dengan tata laksana yang medis. Jadi nggak usahlah pakai air daun sirih, air rendaman daun yang lain, apalagi air seperti air kencing atau air seni yang jelas-jelas itu lebih banyak bahayanya dibanding manfaatnya ya. Seperti itu. Jadi misal pingin sembuh, periksakan aja. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya sahabat RSMA, seperti yang dijelaskan Pak Dokter, bila ada iritasi mata jangan menggunakan pengobatan tradisional dulu, lebih baik diperiksakan langsung ke ahlinya dok ya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, terkadang pasien datang terlambat biasanya dok, sudah kondisinya berat baru dibawa ke rumah sakit atau ke praktek Pak Dokter. Kalau ulkus kornea ini tidak ditangani dengan tepat dok, kira-kira komplikasi yang bisa muncul bahkan hingga menyebabkan kebutaan. Oke, jadi komplikasi, kita bicara komplikasi. Jadi ulkus kornea itu menipiskan kornea, dia luka itu kan berarti kornea tergerus ya. Artinya yang ketebalannya tadinya misalnya segini, dia akan berkurang ketebalannya. Nah, komplikasi paling ringannya ya nyeri, pandangan kabur, seperti itu. Kemudian komplikasi yang kita bicara yang lebih beratnya adalah satu, kebutaan pasti. Loh dok, kok bisa buta? Kenapa? Karena bekas lukanya nggak sembuh total. Walaupun infeksinya sudah hilang, nyerinya sudah hilang, merahnya sudah hilang, tapi lukanya membekas. Nah, bekas ini menjadi warna putih di kornea. Yang pertama itu. Yang kedua, sama kayak ban motor yang tipis, lama-lama bocor,
Nah, mata juga sama. Kalau permukaan mata atau kornea ini menipis, makin tipis terus lama-lama terjadi kebocoran dalam bola mata. Nah, bayangkan isi bola matanya keluar. Ya sudah, berarti tetap tidak akan bisa melihat, ditambah dengan rasa nyeri yang tidak hilang. Oke dok. Ya, itu komplikasi dari yang paling ringan sampai yang paling berat dan tidak ada yang enak. Gitu. Sahabat SMA, jangan disepelekan untuk tidak membawa atau memeriksakan mata ke ahlinya karena bisa menyebabkan kebutaan juga ternyata dok ya. Betul. Bahaya sekali. Pengobatan tentunya lebih efektif nih dok jika pasiennya itu turut serta aktif Betul. setelah kontrol tentunya. Apa yang bisa dilakukan oleh pasien dok agar proses penyembuhannya lebih cepat setelah diberikan obat atau penanganan dari Pak Dokter? Oke, jadi memang penting ya peran aktif dari pasien sendiri ya untuk pengobatannya karena begini, obat tetes mata itu rata-rata per botolnya isinya 5 ml. Sedangkan untuk menetes, untuk pengobatan tetes pada ulkus kornea ini, teorinya itu bisa tiap setengah jam, tiap 1 jam, tiap 2 jam, atau paling enggak 6 kali sehari, atau tiap 3 jam, atau tiap 4 jam. Nah, penggunaan tetes mata yang hanya 5 ml per botol ini, itu seminggu pasti habis. Iya dok. Oke, yang pertama, jadwal kontrol rutin. Jadi setiap obat habis, harus kontrol. Ya, yang kedua, melindungi mata dari paparan benda-benda asing. Penggunaan kacamata. Dok, saya nggak ada ukuran minusnya, saya nggak ada ukuran silindernya. Terus gimana? Beli kacamata yang biasa-biasa, yang pelindung angin, yang nggak ada ukuran. Pakai buat pergi-pergi, pakai di dalam rumah nggak masalah. Seperti itu. Terus yang ketiga, nggak perlu pantang atau puasa makanan. Dok, nanti makan telur tambah parah. Dok, nanti makan ikan tambah parah. Nggak, makan yang banyak, bebas. Yang penting sehat. Prinsipnya seperti kita diajarin waktu kecil, 4 sehat 5 sempurna, itu aja. Jadi nggak usah, kalau makan nasi aja ya nggak sehat, makan sayur aja juga nggak sehat, makan lauk aja juga nggak sehat. Jadi harus makanan yang bergizi lengkap, makan bebas, istirahat cukup, mata jangan terpapar benda-benda asing yang bisa memperparah kondisi. Kacamata tadi dok ya? Betul, pakai pelindung mata. Pak Dokter, mungkin pernah menangani kasus-kasus ulkus kornea yang menarik ini dok, untuk diceritakan di sini. Ya. Mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Seperti apa? Jadi ada salah satu salah dua lah ya. Jadi kasus sebenarnya cukup banyak ya kasus ulkus kornea ini yang kita tangani di sini gitu. Yang pertama yang saya paling ingat adalah laki-laki usia 50 tahunan. Dia memang mengobati matanya sendiri ulkus kornea dengan air kencing. Ya, jadi matanya nyeri, merah, radang. Kemudian datang baru 1 bulan setelah keluhan pertama muncul. Sudah parah dok ya? Parah, tapi memang ternyata pasiennya mau memperbaiki diri, mau berobat. Ya syukurnya setelah pengobatan sekitar 4-6 minggu di sini. Itu mata dua-duanya dok? Satu sebelah kiri. Setelah 4-6 minggu pengobatan di sini, radangnya hilang total, merahnya tidak muncul, nyerinya hilang. Tapi memang ada bekas lukanya dan cuma sedikit. Dari yang awalnya hanya bisa melihat bayangan tangan, sekarang jarak 2-3 meter sudah bisa melihat. Masih membekas. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, pasien ulkus kornea yang berobat tapi belanja dokter istilahnya. Belanja dokter itu belum sembuh ke dokter A, pindah ke dokter B, gitu. Pindah ke kota lain yang lebih besar dari sini, dengan berujung berobat ke sini. Balik lagi ke sini. Ya, pasien ini sudah ke 5 dokter yang berbeda. Dan kebetulan belum pernah ke Manambay. Pas datang ke Manambay, kita lakukan swab kornea, pemeriksaan kultur bakteri yang menyebabkan infeksinya. Kita berikan tata laksana antibiotik yang sesuai. Syukurnya, setelah, ya memang ini agak lama, ini sampai 2 bulan pengobatannya. Setelah 2 bulan pengobatan, semua radang infeksinya hilang. Bahkan bekas lukanya hanya tersisa kecil, yang awalnya diameter sekitar 8-9 mm, sekarang hanya tersisa sekitar 3-4 mm aja. Gitu. Itu kerjasamanya antara dokter dan pasien, Pak. Tidak bisa cuma dokter aja. Gitu. Harus dari pasien, luar biasa memang. Gitu. Oke dok, kita terasa ini dok sudah hampir menjelang akhir sesi kita ini dok. Oh iya, siap. Ada enggak pesan khusus nih Pak Dokter, pesan-pesan penutup
yang ingin Pak Dokter sampaikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya tentang ulkus kornea tadi, Dok? Oke. Jadi untuk kesehatan mata, mungkin saya akan sedikit membandingkan dengan gigi. Oh iya. Kenapa dengan gigi? Karena gigi itu sakit nggak sakit, kita tuh sikat gigi loh tiap hari. Pagi malam kita rawat gigi kita. Padahal gigi itu tidak selalu kita pakai tiap saat. Nah, mata itu kita pakai setiap detiknya. Jadi jangan lupa merawat mata, yang pertama itu. Gigi aja sakit nggak sakit kita sikat gigi. Mata ya harus dirawat. Dengan apa? Penggunaan tetes mata rutin pelembab mata kalau memang ada keluhan. Atau teorinya adalah memeriksakan mata Anda setiap 3-6 bulan sekali, baik ada ataupun tidak ada keluhan. Itu untuk secara umum ya. Nah, yang lebih ke arah ulkus kornea, kalau ada keluhan mata merah, nyeri, terasa mengganjal, tidak nyaman seperti berpasir, jangan beli obat sembarangan. Karena ada beberapa obat yang tidak boleh dipakai untuk kasus-kasus ulkus kornea. Boleh diperiksakan ke dokter spesialis mata untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih tepat. Sebelum terjadi komplikasi, kita cegah terlebih dahulu. Apalagi pakai obat-obat tradisional yang sembarangan tadi, Dok, ya. Sebaiknya ini bahaya sekali. Gitu. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter atas penjelasannya yang sangat jelas dan bermanfaat. Semoga obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas tentunya. Untuk sahabat RSMA di rumah, jangan lupa jaga kesehatan mata dan segera periksa ke dokter spesialis jika ada keluhan mengenai mata atau ulkus kornea tadi. Jika tidak bisa ditangani di rumah, jangan sembarangan untuk menggunakan obat tradisional karena bahayanya sangat fatal sekali tadi. Bisa sampai kebutaan, Dok, ya. Betul sekali, Dok, ya. Oke. Betul. Sebagai penutup dari saya, Yuron Setiawan bersama Dr. Alusius Angga Wibowo spesialis mata, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSMA melayani sepenuh hati.